Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hera dan kita kembali mengomentari si Pasaran Karat. Jadi yang oknum budaya nih guys ya. Jadi dia nih apa namanya? Dia nggak paham guys, dia nggak paham gitu. Sehingga dia masih komen lagi. Dan kita akan terus komentari ya. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab saya karena saya juga nggak hanya balas komentar Anda ya, di apa, kolom komentar, tapi juga buatkan videonya. Jadi mungkin bagi Anda ini kurang jelas, lewat komentar, saya buatkan videonya gitu kan. Itu betapa saya peduli sama Anda gitu kan. Jadi, apa, biar Anda paham gitu kan, dan sekalian motivasi saya ya, agar untuk menunjukkan kalau ini nggak baik gitu. Ini sebagai bentuk nasihat juga gitu kan. Kalau ini nggak baik, makanya saya sampaikan, ini salah gitu. Nah, kita akan lihat guys, jadi kita sambung yang mana ya, tapi dia ada sih kemarin itu dia ngomong gini, yang belum saya kasih tahu kan. Ini menghina sekali guys ya. Ya samalah, gimana saya dilarang mendirikan gereja, ben aja Mas Luis, ini nabinya si Mamat. Mengganti nama Nabi Muhammad jadi si Mamat guys. Ini kurang ajar guys ya. Ini menistaan loh guys. Tapi ya sudahlah kita dawain aja kan. Jadi lihat memang ya orang-orang seperti ini guys ya. Jadi ngakunya ajaran kasih gitu kan. Tapi malah faktanya malah ajaran setan, malah apa namanya? Malah menodai citra sukunya sendiri gitu, bawa suku gitu kan. Budaya, sayang sekali guys. Kalau saya tidak mau nama suku saya rusak oleh perilaku saya gitu kan, maka selaku saya ambil tanggung jawab sendiri gitu. Jadi kita kita kan fokusnya ini ngomong tentang ini kan kemarin tuh ngomong tentang pelarangan gereja dan pelarangan masjid. Nah fokus itu aja saudara kan, jangan bawa-bawa suku gitu. Ini apa maksudnya Pak ya kan? Nah bagi sampai menghina agama seperti ini gitu Pak, menghina nabi, agama lain tuh Pak. Kita nggak pernah mengatakan Yesus seperti khusus atau apa itu tidak pernah gitu. Kita ngomong Yesus Yesus gitu. Dia bisa mengatakan Nabi Muhammad dengan nabinya si Muhammad. Ini kurang ajar ya guys. Nah, dan satu lagi ya, Louis itu kemarin buat video bukan untuk membela kaum muslimin, ingat yang bangun masjid, justru dia membela ya umat Kristiani sana yang menghalang-halangi untuk bangun masjid. Padahal itu berlangsung 30 tahun. Jadi di sini dia nggak mengerti kalau kalau sebenarnya ketika Louis buat video itu ya untuk menguntungkan kaum mereka juga gitu, bukan menguntungkan kaum muslimin gitu. Makanya saya buat video counternya gitu kan. Karena enak aja, udahlah dia yang pelakunya melarang pembangunan masjid, yang mana itu bukan di tanah komplek, tapi di tanah milik milik rakyat Jakarta, yang dikelola oleh Gubernur Jakarta, bukan tanah nenek moyangnya gitu kan. Kecuali kalau larangan bangun gereja di komplek kaum muslimin, ya itu merupakan komunitas muslim. Tapi ini di tanah yang netral gitu. Karena apalagi di Jakarta tuh mayoritas muslim. Tanahnya Jakarta, bukan tanah milik apa guys, milik perumahan itu gitu kan. Nah, jadi sekali lagi dia nggak ngerti kalau Luis itu kalau dibiarin Luis ya Luis ya untung gitu. Justru Luis ini adalah orang udah jatuh ya. Umat Islam sana udah jatuh tuh. Kena timpa tangga pula. Tangga itu siapa yang nimpakan Luis. Nah, mereka sudahlah terzolimi 30 tahun nggak bisa bangun masjid, belum bisa bangun masjid. Apa namanya? Apa namanya? Pengembang yang janji, warganya pun apa namanya, malah ngalang-halangi. 30 tahun loh guys, bukan sebentar tuh guys. Sedangkan mereka baru sebentar aja di Ponorogo udah ribut gitu kan. Padahal itu dibuat di komunitas muslim. Ini bukan di tengah-tengah komunitas Kristen, tapi tanah milik Pemda Jakarta gitu kan. Ya kan? Cuman itu pun cuman minta sedikit aja untuk masjid itu, bukan seluruh taman itu yang diapain kan, yang diambil ke masjid gitu. Jadi mereka pelitnya minta ampun, bukan pelit sih, bukan punya mereka sih, jadi nggak bisa dikatakan pelit gitu kan. Nah, tapi inilah guys, larinya malah menghina agama gitu kan, ini luar biasa nih orang. Kayak gini ini bisa mecah belah persatuan Indonesia gitu. Ini harus dididik orang ini dengan pendidikan apa namanya bela negara ini, ya kan. Nah, sambung lagi ya. Jadi dia bilang apa nih? Nah nih, kamu yang bilang Kalimantan tanah pemerintah. Kalau kamu, nah dia berarti nggak ngerti. Kenapa saya katakan Kalimantan tanah pemerintah? Ya, saya bilang Kalimantan tanah pemerintah itu setelah kemerdekaan. Nanti saya akan jelaskan guys. Jadi dia nggak ngerti ya nih. Kamu kalau tidak mengerti sejarah Kalimantan, justru dia nggak ngerti. Nanti saya akan jelaskan ya. Jangan ngawur. Kami seluruh Indonesia berdiri suatu negara. Tanah Kalimantan itu harta pusaka waris keturunan moyang Dayak yang hidup di moyang leluhur. Orang yang pertama hidup di negara Indonesia suku Dayak. Janganlah kamu dosa kamu. Nah untuk orang yang suku pertama hidup di Indonesia itu ya itu nggak bisa dia klaim suku Dayak. Itu lihat sejarahnya guys. Karena semua orang nanti pasti klaim gitu. Suku Minang bilang begitu, suku Jawa bilang gitu, suku Papua bilang begitu kan. Ini nggak bisa kita apa guys. Ini kita harus fair nih. Jadi ibaratnya jangan bawa nama suku lah untuk apa gitu kan. Kita debatnya soal soal apa nama pelarangan gereja masjid sudah selesai, apa solusinya. Saya udah kasih solusi kan. Saya kasih solusi baik buat kaum muslimin dan juga buat kaum Kristiani. Nah, itu bagus guys. Kita bahas fokus ke materi dan kasih solusi.
kasih pendapat, titik. Kalau dia kan nggak, dia malah lari ke suku guys, luar biasa nih orang. Ya, jadi gini, nanti saya jelaskan semuanya ya, tapi kita sambung dulu ya. Kata dia, sejak kapan aku menjelekkan pemerintah? Di mana perkataan itu sedang tanggung jawab Anda? Nah, dia menjelekkan pemerintah dengan mengatakan tadi kan, dia pernah mengatakan ya, Anda bisa putar video sebelumnya, dia mengatakan di sini saya lihat kan ya nih, ketika dia bilang ini guys ya, dia bilang mana ya? Nah nih, dan perlu kamu ketahui, Kalimantan dijajah Belanda Jepang, tidak ada pemerintah atau membantu. Ini menjelekkan pemerintah, guys. Jadi seakan-akan apa namanya, Kalimantan tuh apa namanya, pemerintah nggak mau bantu gitu kan. Itu kan menjelekkan namanya, istilahnya. Ya sebenarnya belum ngomong gitu dia ibaratnya, karena semua orang begitu gitu loh. Di Sabang Merauke itu semua berjuang sendiri gitu, karena waktu itu TNI belum terbentuk gitu kan. Jadi jangan jangan malah mengatakan begitu, pemerintah waktu itu lebih kuat gitu kan. Nah, sekali lagi saya bela pemerintah ya, dia malah menyerang pemerintah deh guys. Pada waktu itu masih Soekarno presidennya kan. Nah, hmm, eh, nah lalu dia bilang apa lagi nih ya? Nanti yang ini kan saya komentari ya terakhir ya, yang bilangnya apa? Yang ini ya, nanti saya akan apa komentar terakhir. Orang Islam itulah yang menghina, menista, menghujat Presiden Jokowi. Kamu lihat ada banyak gitu. Ya, kenapa ada banyak? Karena Indonesia mayoritas Islam itu, ya kan? Ngerti nggak dia? Tengok di Papua. Yang paling banyak hujat pemerintah siapa? Apa orang Islam? Enggak. Orang Kristen OPM itu orang Kristen banyak guys. Tapi nggak masalah, itu biasa kritik pemerintah. Asal dia merontak kayak OPM aja gitu kan. Kritik orang Papua tuh banyak mengkritik pemerintah itu, orang Papua. Ya, saudara-saudara kita di Papua tuh banyak. Ya, jadi bukan yang mengkritik itu bukan hanya orang Islam, orang Papua tuh agamanya apa coba? Nah, mereka bahkan memberontak lagi. Itu nggak boleh memberontak ke OPM itu guys. Tapi kritik boleh, orang Papua aja kritik kan, bukan Muslim. Kita kan dibilang Papua mayoritas Muslim oke, tapi kalau Papua mayoritas Kristen. Nah itu nggak masalah bagi kita, tapi bagi dia masalah guys. Nah, jadi ini saya mayoritas Muslim, wajar yang paling banyak kritik orang Muslim. Tapi jangan lupa orang Kristen juga banyak guys ya. Luis Sungkarisma agamanya apa? Luis Sungkarisma ya. Rocky Gerung agama apa? Ada banyak lain ya non Muslim guys. Jadi bukan hanya Muslim aja yang mengkritik pemerintah gitu kan. Ya kan Ustadz Felix Xiao agamanya apa namanya apa namanya nih, ya dari suku apa. Ini sekali lagi ya dari segala suku, dari banyak suku dan banyak agama mengkritik pemerintah gitu. Jadi jangan tapi kalau paling banyak memang Muslim karena Indonesia masih Muslim, sama kayak misalnya kan di Indonesia banyak pelacur Muslim, ya iyalah Muslim mayoritas karena mungkin apa namanya di Amerika juga begitu kan, yang paling banyak pelacur dari agama Kristen gitu. Jadi dia tuh paham logika itu gitu loh. Kami lebih menghormati keputusan pemerintah. Kamu ngomong jangan mengolah alik bibirmu, gila kamu, kan? Luar biasa guys. Kapan sih kamu orang Islam itu bisa ngomong jujur? Kok si Islam itu berbohong kita selalu? Gini guys ya. Menghormati keputusan pemerintah itu kalau apa namanya yang berpihak pada rakyat. Oh tidak berpihak pada rakyat untuk apa kita untuk apa kita ini dukung gitu. Jadi ingat ya, menghormati, menghargai itu beda sama ini mengkritik. Justru karena menghormati pemerintah itulah kita kritik. Kita nggak mau pemerintah terjerembab dalam kesalahan terus-menerus, merugikan rakyat terus-menerus. Karena pemerintah dibentuk untuk mensejahterakan rakyat, untuk mendukung kebijakannya itu, membuat kebijakan yang mensupport ke rakyat gitu, berpihak ke rakyat gitu. Pemerintah bikin kebijakan yang bukan berpihak pada rakyat, tapi kepada TKA Cina misalnya, ya kan, TKA Tiongkok, kepada penguasa oligarki. Ini bagaimana bisa coba? Karena rakyat kita mayoritas itu adalah menengah ke bawah, bukan oligarki dan bukan pengusaha besar, guys. Nah, jadi ya justru kita karena kita peduli sama pemerintah, maka kita kritik. Jangan sampai pemerintah itu terus masuk dalam kubangan. Nanti rakyat marah gimana? Nanti kejadian kita tahun 98 ya kan? Kejadian kita tahun berapa lagi? Karena rakyat itu guys, ingat rakyat itu yang menggaji pemerintah. Jadi pemerintah harus tunduk pada keinginan rakyat, bukan sebaliknya guys. Nah, jadi pemerintah itu dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia dan kebijakan harus berpihak pada rakyat, bukan tidak berpihak pada rakyat gitu. Jadi semuanya harus kita dukung kebijakannya guys. Masa kebijakan yang tidak tidak pro rakyat kita dukung juga gitu kan. Maka katanya lagi ini, iyalah murid-murid TK aku otaknya lebih cerdas daripada Anda. Luar biasa gitu. Murid TK lebih cerdas dari saya gitu.
gurunya aja begini, gimana muridnya gitu kan. Nah, sekarang kan terangkan ya, dia lupa ada Undang-Undang 1945. Ini aja, ketika kita merdeka, itu langsung pemerintah bikin undang-undang, yaitu Undang-Undang 1945 pasal 33. Saya hafal guys, tapi biar lebih detail ya, biar lebih tepat saya akan bacakan aja ya. Bumi, ya bumi dalam artian tanah guys. Bumi itu semuanya, pohon-pohonnya, ya tanah, air semuanya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Ingat itu, undang-undang nih guys. Dia nggak pernah baca undang-undang ini gitu kan? Nah, dikuasai negara, ya, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Ingat kemampuan rakyat ya, bukan kemampuan oligarki atau TK Cina ya, untuk rakyat. Ya, Undang-Undang 1945 pasal 33. Nah, kalau pemerintah menguasai, artinya tanah itu bukan lagi milik kita, tapi dikuasai pemerintah. Cuman ya, karena pemerintah menguasai tanah itu, kita ya pemerintah mengatur. Jadi pemerintah yang mengatur, ini tanah adat, ini tanah pribadi. Makanya kita kan beli tanah itu kan. Ingat, kita tanah itu kita beli loh guys, bukan gratis ya. Tanah itu kita beli. Ingat, kita beli tanah ya. Dulu memang orang tidak beli tanah, karena dulu memang orang ambil dari pemerintah gitu. Tapi sekarang orang beli tanah gitu. Intinya adalah kita bayar pajak kan. Kenapa? Karena tanah itu bukan bukan kita yang ini yang menguasai sepenuhnya, itu dikuasai negara. Cuman kita cuman minjem guys, numpang gitu guys. Ngerti nggak? Makanya pemerintah tuh ngasih apa peruntukan ini untuk tanah ada, tanah untuk tanah perusahaan, ini tanah pribadi gitu. Kita pun harus bayar pajak gitu kan. Kalau itu tanah kita sendiri sepenuhnya, kita nggak perlu bayar pajak gitu. Ngerti nggak? Nah, itu. Jadi itu memang bukti pajak itu adalah bukti pemerintah menguasai tanah kita gitu kan. Nah, coba pikir ya, apa bahkan apa namanya berapa berapa tanah adat yang diambil pemerintah gitu, ya kan, untuk perusahaan. Coba anda cari berita ya, dia mendapat berita nih, berapa tanah adat tuh yang diambil pemerintah untuk dikasih ke pengusaha besar guys, luar biasa. Jadi ini sekali lagi guys ya, apa, dia harus baca undang-undangnya, kalau tanah kita ini semua dikuasai negara, itu makanya kita serahkan semua ke negara gitu kan. Nah, pemerintah negara yang mengelolanya gitu. Di tanah adat yang dulu, kalau dulu nggak ada negara ya, tanah adat itu tanah kita mau kita apain? Coba lihat sekarang, orang nambang emas ditangkap karena ilegal kan, padahal dia nambang di tanahnya sendiri gitu. Luar biasa guys. Ya kan? Jadi sekali lagi memang itulah adanya. Jadi semua itu dikuasai negara guys. Kita hanya numpang gitu kan. Nah, lalu ini saya sampaikan ya, demo tuh boleh ya. Coba bayangkan ini ada berita dari apa berita satu ya. Wakil Wapres Maruf Amin mengatakan memberikan kritik ke depan pemerintah itu bukan termasuk tindakan radikal. Ini ngomong wakil presiden loh, ya kan? Wapres. Selama kritik tersebut disampaikan secara sesuai koridor hukum dan tidak mengancam terjadi percepatan bangsa. Contohnya ya, kritik yang kayak di apa namanya OPM. Selama tidak mengancam nggak masalah gitu kan. Tidak mengancam terjadi perpecahan bangsa. Kecuali kalau gini ya, yang mengancam tuh gini contohnya. Misal saya ketika meminta, tolong dong kalau kalau PPKM rakyat dibantu dong. Itu kan ketika meminta gitu. Nah, tiba-tiba datang orang kan, kamu kada gurun lah. Berarti orang yang ngomong itu yang memecah belah, guys. Ngerti nggak? Karena kita ngomongnya pemerintah, meminta pemerintah tolong Anda jangan PPKM aja, bantu rakyat. Itu kan kritik kan? Nah, itu baik. Mengingatkan pemerintah, ingat rakyat itu, bantu rakyat. Gimana datang orang kayak dia nih, kamu mengkritik pemerintah karena gurun. Nah, orang inilah yang mengancam terjadinya perpecahan bangsa. Kita tidak, karena apa? Kita justru untuk menghindari perpecahan ya kita pemerintah sebaiknya bantu rakyat biar rakyat itu tenang, adem gitu, tidak bergejolak gitu kan. Nah, jadi harus ngerti apa yang dimaksud dengan mengancam terjadi perpecahan bangsa gitu. Bersikap agak kritis terhadap pemerintah, saya kira mungkin itu tidak radikal. Panjang itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan ada gerakan-gerakan yang bisa mengancam. Itu kayak OPM itu, gerakan mengancam kayak OPM itu kan. Kalau masih cuma kritik nggak masalah. Itu saya kira tidak masuk dalam radikalisme, kata Wapres Maruf Amin di Jakarta dalam wawancara di stasiun televisi swasta Selasa tanggal 16 Februari 2021 malam, guys. Nah, ini ada bahas lagi dia, guys. Apa dia kata dia nih, guys? Kita akan langsung komentari bahas ya. Nah, ini. Itu apa dibilang nih, guys? Misalnya kita balas ya. Tapi saya komentar aja lah, nanti saya balasnya off the record aja gitu. Karena apa ini udah mau maghrib juga, guys. Apa kata dia ya?
Nah, nih guys, nih. Itu memang benar, Kalimantan menghalau penjajah itu usaha keras suku Dayak, tidak ada campur tangan pemerintah, gitu kan. Ya tetap aja dia menjaga pemerintah gitu, ya kan. Jadi nadanya itu seakan-akan pemerintah ini tidak mau bantu. Memang kalau memang udah memang kayak kita nih, kita nggak pernah menyebutkan dari Sabang Merauke itu jual sendiri kan, nggak pernah. Atau kita katakan pun kita katakan begitu. Semua suku dari Aceh Merauke itu ya Sabang Merauke itu jual sendiri, tapi tidak pernah mengatakan pemerintah mau bantu gitu guys, ngerti nggak? Suku ada bilang ya, suku Dayak ya Kalimantan itu dulu berjuang apa namanya uh, sendiri apa namanya dalam melawan penjajah itu, tapi jangan bawa nama pemerintah gitu kan, berarti itu jangan pemerintah mau bantu gitu kan, nggak bantu gitu kan. Nah, kami hidup di Kalimantan, kami lebih tahu sejarah kami, itu bukan menghina pemerintah, tapi itu ya sejujurnya. Jadi ini guys, bukan menghina, saya katakan menjelekkan beda menghina ya. Dia bilang kita menghina pemerintah, menghujat. Karena kita tuh kritik loh. Dia udah mainkan ya. Ini sadar ganda. Ketika dia ya menjelekkan pemerintah, mengatakan pemerintah tidak bantu, ya, meskipun itu jujur. Ingat kita juga jujur ya. Kita juga kritik pemerintah jujur. Pemerintah belum berbuat semestinya. Nah, kita kan jujur itu. Kritik itu benar sampaikan gitu kan. Nah, tapi kita dikatakan menghujat, apa menghina. Dia tidak gitu. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya dia nggak menghina gitu. Menjelekkan oke lah. Kami juga bisa menjelekkan, tapi kan itu kan jujur nggak masalah. Tapi yang penting koridor jujur, mengkritik secara jujur. Dan kritik itu pasti jelek. Nggak mungkin kita kritik yang baik-baik kan. Misalnya kita kritikan, pemerintah jangan kasih BLT dong. Itu bukan kritik namanya. Tapi yang jelek itu yang kita sebutkan. Nah, emang mengkritik itu yang menjelekkan gitu. Nggak mungkin ada yang kritik itu membaik-baikkan orang. Setelah, kamu jangan nyuri dong. Nah, itu kan berarti menjelekkan orang itu kan. Dia dibilang mencuri gitu kan. Nah, memang gitu, kritik itu gitu, kritik itu memang menjelekkan, tapi yang penting jujur dan tidak menghina atau apa namanya menghina atau menghujat guys, gitu loh. Jadi sekali lagi ya, jadi nggak ngerti ya kalau ya cara terbaik adalah dengan mengatakan ya kami merdeka dengan tangan kami sendiri. Itu oke, jangan bawa pemerintah. Karena kalau ada bawa pemerintah mau bantu, berarti anda menjaga pemerintah mau bantu. Meskipun itu jujur, sama kayak kami kritik pemerintah, ya pemerintah tidak apa namanya menggusur rakyat, pemerintah tuh menggusur rakyat Jakarta kemarin kayak di Kampung Luar Batang, di Kampung Horium. Nah, nggak mungkin yang kami kritik kan pemerintah sudah bantu rakyat Kampung Horium kan tidak gitu. Sama kritik ya pasti yang jelek-jelek gitu kan, yang jelek pemerintah kita kritik gitu. Sama kayak dia gitu ya gitu kan. Nah, intinya adalah nggak apa-apa kalau jujur guys. Ya dia ini nggak apa-apa ya. Saya tidak katakan dia menghina pemerintah, tapi dia menjelekkan pemerintah. Karena pemerintah kan pasti jelek ketika dikatakan nggak mau bantu kan, jelek pasti itu. Ya. Tapi ya sudahlah itu kan jujur dan masalah kita pun, tapi lucunya dia masalahkan kita gitu. Ini namanya sadar ganda. Kalau dia boleh kita enggak gitu guys. Gitu kan kayak juga kata jangan bahas agama gitu kan. Sedangkan temannya aja bahas agama gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.